Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita khususnya umat Muslim, bahkan seluruh saudara kita sebangsa setanah air terus serta merasakan nikmat bahagianya Idul Fitri. Karena itulah kami masih mengucapkan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali merayakan kemenangan mengendalikan syahwat hawa nafsu diri kita masing-masing di bawah bimbingan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat melalui syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sumrambah niscaya bisa dirasakan oleh seluruh saudara-saudara kita sebangsa setanah air dan bahkan dimanapun manusia berada, termasuk di dalamnya lingkungan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di suasana Idul Fitri kami mencoba untuk melihat sisi lain dari silaturahim atau silaturahmi atau halal bihalal. Pertalian dengan birokrasi. Dan ini masuk pada ranah, jika di dalam Islam, ranah fikih. Ya, yakni pemahaman di dalam silaturahim, halal bihalal, silaturahmi. Mengapa marak halal bihalal? Mengapa marak silaturahim antar keluarga? Tidak lain, tujuannya adalah untuk semakin mengeratkan tali persaudaraan, baik yang berasal dari rumpun sedarah, bahkan sampai dengan birokrasi negara bangsa kita, Indonesia. Nah, ketika berbicara tentang silaturahim dan birokrasi, maka acap kali kita akan segera melihat kantor-kantor besar, kecil, menengah, senantiasa mengawali hari kerja dengan halal bihalal. Tak jarang ada sambutan dari pimpinan, kemudian tausiah bertalian dengan silaturahim dan doa. Kemudian dilanjutkan lazimnya dengan Bujono Hondro Wino, makan bersama. Makan bersama bukan tentang makanan
semata, tetapi makan bersama itu adalah wujud dari rasa bahagia. Dan rasa bahagia ini di perkantoran kecil, menengah, besar dirasakan oleh semua pihak. Jadi tidak ada yang tidak diundang, tidak ada yang tidak diikut sertakan di dalam acara halal bil halal, acara silaturahmi. Hal ini menunjukkan betapa setidaknya dalam suasana batin Idul Fitri, maka orang benar-benar menanggalkan baju kebesaran birokrasi. Dan yang tampak adalah kebersamaan, kesetaraan. Dan ini tak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah bagian integral dari wujud ketakwaan sosial anak manusia. Karena itulah memelihara, merawat, menjaga, menumbuh kembangkan silaturahim, halal bihalal adalah keniscayaan. Karena ini bagian dari ciri khas bangsa Indonesia yang dimulai dari era Presiden pertama Republik Indonesia, pemimpin besar revolusi Soekarno, Bung Karno, proklamator bersama Muhammad Hatta. Keindahan dan pesona silaturahim semacam ini di desa, di kampung-kampung pelosok desa, dan di kampung-kampung perkotaan. Bahkan sampai dengan di hotel-hotel melati dan berbintang, aneka wujud dari perayaan tradisional bagian dari Idul Fitri nyaris sebulan kita akan bisa melihatnya. Kan itulah maka ada baiknya juga kita mengevaluasi dari semangat yang digelorakan sejak era Bung Karno. Terbiasa, lazim, sebelum ada acara perhelatan halal bihalal di kantor, maka anak buah, ya, seringkali disebut anak buah, ya, itu akan berusaha sowan, datang, silaturahim ke rumah-rumah pimpinannya, ke rumah-rumah bosnya. Dan itu sangat baik. Bahkan ada seorang guru besar, salah satu guru kami, ya, Profesor Dr. Haji Sukowiono SH M.Hum. Ya. Saya tidak tahu, mohon maaf, apalagi gelar beliau. Ya. Beliau insya Allah masih Ketua Senat Universitas Negeri Malang, sekaligus sebagai Rektor Universitas Wisnuwardana Kota Malang. Saya menyaksikan lewat channel atau kanal YouTube dari cucunda beliau. Mohon maaf, kami lupa namanya, ya. Tapi selalu kami hadir jika lewat di beranda kami. Di rumah beliau menerima, jadi ada open house begitu, ya. Ada rumah dibuka untuk seluruh siapapun yang akan hadir. Dan kemarin kami menyaksikan saudara-saudara kami yang mengajar di SMA Wisnuwardana
itu hadir di rumah beliau. Dan itu sangat mempesona. Nah, evaluasi apa yang perlu kita sampaikan? Di samping pesona-pesona tadi, ini hanya satu saja dari pesona yang kami tunjukkan. Tapi saya yakin ya, ada dulu guru saya yang mengaku juga santri kami, Profesor Dr. Haji Abdul Hakim MSI, waktu kami sekretaris program pasca sarjana di sekarang sekolah pasca sarjana di program pasca sarjana Universitas Brawijaya Malang, juga begitu, rumahnya terbuka ya untuk dihadiri oleh staf bahkan seluruh tetangga. Nah, 2 contoh saya pikir cukup ya. Evaluasi yang ingin kami sampaikan adalah mengapa setelah seseorang tidak menjabat, meskipun masih dalam satu kota, bahkan masih aktif di sebuah institusi perguruan tinggi, tidak lagi didatangi oleh anak buah. Apa yang menjadi akar permasalahan dari tidak didatanginya mantan pimpinan itu? Kemudian bagaimana seharusnya silaturahim itu tidak terikat dengan birokrasi kerangkeng besi. Ini tentu saja dalam bahasa syair sabdana dari guratan kami yang ke-13.731. Saya tulis di Kampung Celeket tanggal 24 bulan 12 tahun 2021. Jadi sebelum menjawab, boleh jadi terjawab di dalam syair ini. Akademisi bagian pertama. Akademisi orang yang sibuk dan syarat birokrasi. Birokrasi kerangkeng besi rigid diciptakan oleh akademisi. Sistematisasi karya tulis dengan alur syarat birokrasi. Setiap kata dikerangkeng dengan besi ciptaan sendiri. Di dalam kerangkeng, pengelana ilmu niscaya menginovasi. Sungguh, inovasi sahabat pembelajaran dibatasi setiap pribadi. Pembelajar dituntut menghasilkan inovasi di strata yang tertinggi. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sadar atau tidak, insan-insan perguruan tinggi, termasuk di dalamnya adalah alumni dari perguruan tinggi, kita sadari atau tidak, pasti masih ada di dalam birokrasi. Bahkan seorang guru besar yang doktor, yang haji, yang kiai, memproteksi dirinya dengan kerangkeng besi birokrasi. Mengapa kami sebut kerangkeng besi birokrasi atau birokrasi kerangkeng besi? Karena jika orang di dalam kerangkeng, di dalam kandang dari besi, maka orang itu tidak bisa kemana-mana meskipun dituntut inovasi. Terpaku, terpatri di dalam kerangkengnya itu. Jadi jikapun harus menginovasi, maka inovasi itu dibatasi.
kami teringat akan karya kami, ya, yang saya tulis dengan bahasa Arab karena kami belum ketemu padanan bahasa Inggrisnya, yakni muwakal. Kami diketawakan oleh pembimbing kami yang sangat kami hormati, Profesor Dr. Mohon maaf, Profesor Dr. Andes Haji Solihin Abdul Wahab, MA PhD. Ya, beliau sang legend di Universitas Brawijaya dan legend juga di sejumlah negara. Ya. Beliau menolak. Karena apa? Karena di dalam setiap kata dikerangkeng dengan besi ciptaan sendiri. Contoh, strata 2 tidak boleh mengutip skripsi. Strata 3 tidak boleh mengutip hasil riset strata 2. Strata 3 tidak boleh mengutip hasil riset strata 2, dan seterusnya. Mereka lupa bahwa karya Plato, Republik ini, dikutip oleh sejumlah guru besar, oleh profesor, doktor, oleh mereka yang menempuh sarjana, menempuh magister, menempuh program doktoral. Padahal Plato tidak punya gelar apapun. Jadi, sudah waktunya kita evaluasi ini di tengah silaturahim. Maka ceramah, jika itu dilakukan di perguruan tinggi, bukan tentang silaturahmi, tetapi oleh silaturahmi. Apa oleh silaturahmi? Inovasi di dalam birokrasi antara lain. Yakni adalah apa yang menjadi akar masalah, sehingga kerangkeng besi birokrasi itu seolah-olah tidak bisa fleksibel. Bukan seolah-olah, bahkan sangat tidak fleksibel. Ada kasus yang sangat aktual kami temui dalam wawancara mendalam kami. Seseorang dari jam 5.30 antri untuk mendapatkan nomor, lebih tepatnya ya, untuk mendapatkan antrian agar memperoleh nomor kontrol kesehatan. Kemudian diterima berkas itu dan disilahkan menunggu. Dalam penantian hampir 2 jam, kemudian menghadap ke petugas satunya. Jadi petugas yang memberikan antrian nomor, ya, maka sang pasien itu pun tertolak. Siapa yang menolak? Sistem yang ada di komputer yang menolak. Karena apa? Karena sang petugas, yaitu birokrat atau lebih tepatnya staf birokrat, mengklik tombol tertentu, maka yang keluar adalah seorang pasien tidak bisa dilayani karena rekomendasi dari klinik dokter yang memiliki otoritatif sudah habis. Kemudian pasien pun bertanya, kalau sudah habis, kenapa tidak dari awal diberitahu? Hanya perkataan mohon maaf. Kemudian sang pasien pun bertanya lagi, apakah antrian ini tidak berlaku jika kami mengurusi rekomendasi dari klinik yang bersangkutan? Dan kliniknya itu ada beberapa, ya, bukan satu, ada beberapa. Jadi klinik dengan satu manajemen, tapi ada di 3 tempat. Sehingga sang pasien harus mengurusi di titik mana. Kemudian setelah selesai,
rekomendasi itu, antrian sudah tutup. Sehingga harus tertunda dalam 1 pekan lagi. Nah, bagaimana seharusnya birokrasi kerangkeng besi itu bisa memiliki hati? Karena birokrasi yang sangat rigid semacam ini sama sekali tidak memiliki hati. Jadi hanya berdasarkan tombol-tombol di komputer, maka seseorang harus menerima apa maunya sistem. Dan sistem itu dibuat oleh akademisi atau alumni dari perguruan tinggi. Jadi kalau negara kita berdasarkan Pancasila, Pancasila itu dirumuskan dengan kecerdasan hati, bukan kecerdasan otak. Karena itu pengejawantahannya, mengapa birokrasi menjadi kerangkeng besi? Pengejawantahannya adalah manusia harus hengkang dari demokrasi, beralih ke Pancasila, wabil khusus berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini tidak bicara sekedar legislatif eksekutif, tapi perwakilan di sini adalah perwakilan akademisi, perwakilan ilmuwan, perwakilan teknokrat, perwakilan dari cendekiawan, perwakilan dari ulama, perwakilan dari begawan-begawan yang ada di dalam agama dan sistem kepercayaan, hendaknya diberikan ruang. Ketika pemerintah atau rumah sakit akan merumuskan pelayanan, maka masukan-masukan dari para tokoh itu niscaya untuk dihadirkan. Karena itu meskipun tulisan lama di tahun 1992-an, karya Profesor Dr. Miftah Toha dari salah satu guru kami, ya, beliau pangkalan utamanya ada di Universitas Gadjah Mada. Ya. Beliau menulis, mengapa ketuhanan yang Maha Esa tidak menjadi unsur penentu di dalam perumusan public policy, di dalam formulasi kebijakan publik. Jadi menjadi niscaya perumusan atau formulasi kebijakan publik itu memanfaatkan forum-forum silaturahim semacam halal bihalal itu untuk melakukan inovasi. Jadi halal bihalal tidak sekedar berjabat tangan dan makan bersama dengan sajian yang sama, tetapi lebih dari itu harusnya mendatangkan penceramah, pentausiah atau dai, ilmuwan, akademisi, cendekiawan, ulama yang mampu untuk menyulut lahirnya inovasi. Setidaknya di suasana Idul Fitri itu ada secercah, secuil harapan inovasi yang selanjutnya boleh jadi menjadi pemicu untuk diteliti oleh akademisi, untuk diteliti oleh mahasiswa, untuk diteliti oleh para dosen, untuk diteliti oleh para guru besar. Sehingga karya-karyanya tidak sekedar terpajang, terpampang di jurnal-jurnal ilmiah tingkat internasional, tetapi lebih dari itu memiliki akar dari risetnya, analisisnya berguna untuk menjawab solusi, memberikan jalan keluar dari permasalahan anak bangsa. Bahkan jika mampu ditawarkan ke dunia.
Semoga monolog sederhana ini mampu untuk melecut, khususnya anak-anak kami yang ada di perguruan tinggi, saudara-saudara kami yang ada di perguruan tinggi yang masih aktif mengajar dan masih aktif mencari nilai tambahan untuk kepangkatan jabatan akademiknya. Dan mudah-mudahan tidak sekedar untuk bisa memenuhi persyaratan birokrasi, tetapi benar-benar karyanya adalah karya inovasi berdasarkan pada Pancasila sebagai ideologi. Terima kasih, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan